Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-35, Endurance. Kalau mau dirangkum, teman-teman, seluruh hidup kita mungkin itu hanya berkisah soal berjalan dari satu masalah ke masalah yang lain. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang lahir tanpa masalah. Bahkan ketika kita baru lahir, ataupun kita masih kecil pun, kita pasti hidup kita penuh dengan masalah. Hidup kita selalu dari satu masalah ke masalah yang lain. Sehingga kita hidup pasti dipenuhi dengan berbagai macam masalah. Bahkan sampai saat ini, tidak ada orang yang hidup tidak punya masalah. Tapi kalau kita tahu, masalah itu juga bikin kita bertumbuh kan. Kita makin dewasa, kita makin belajar dari kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu. Dan kita jadi orang yang lebih baik karena kita berhasil melewati satu pergumulan atau suatu masalah tertentu. Atau mungkin seringkali dibilang what doesn't kill you makes you stronger. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu menjadi lebih kuat. Ketika kita berhasil satu tahap melewati satu masalah, kita jadi orang yang lebih dewasa, kita jadi orang yang lebih baik. Sehingga orang yang biasanya berhasil, ataupun orang yang dewasa, orang yang sukses, adalah justru orang yang bisa melewati setiap pergumulan atau masalah yang ada dengan cukup baik walaupun tidak mudah. Tetapi dia menjadi dewasa karena pergumulan atau masalah yang dilewati. Teman-teman, kalau orang-orang di sekitar aja kita hidup di tengah dunia yang tahu bahwa kalau kita punya masalah dan kita berhasil melewatinya, kita akan jadi orang yang lebih baik. Tapi seringkali kita jadi orang Kristen, nggak seperti itu. Ketika engkau dan saya jadi orang Kristen, kita mungkin dari lahir adalah orang Kristen. Apakah masalah kita langsung selesai? Kalau boleh jujur, enggak. Kita menyangka bahwa secara instan langsung kita akan kebal terhadap masalah. Kita akan bisa melewati semua masalah dengan baik tanpa terkecuali karena ada Tuhan yang menolong kita. Tapi kalau boleh jujur, bukankah kenyataannya berbeda? Saya percaya kepada Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, tapi rasanya hidup ini tidak lebih mudah untuk dijalani. Bahkan bisa jadi lebih berat. Rasanya capek kan? Menjalani hidup yang hanya bergerak dari satu masalah ke masalah yang lain. Teman-teman, masalahnya adalah kita jadi orang Kristen tuh seringkali maunya instan. Kita maunya, oh saya percaya kepada Tuhan, oke saya tidak ada masalah. Masalah kalaupun ada, saya bisa lewati dengan sangat baik. Tidak perlu ada pengorbanan, tidak perlu ada rasa sakit, beres. Kekristenan yang instan, yang cuma mau percaya, cuma mau terima jadi, adalah kekristenan yang seringkali membuat kita jadi orang-orang yang nggak tahan banting. Kita jadi orang Kristen yang gak dewasa dan gak tahan banting. Yang penting semua beres. Yang penting saya percaya di bumi dan di sorga beres. Tapi sayangnya teman-teman, kekristenan kita bukan seperti itu cara kerjanya. Dan bahkan Tuhan bukan seperti itu cara kerjanya. Tuhan baik betul, Tuhan mengasihi kita, Tuhan peduli dengan kita, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Itu pasti dan betul. Tapi cara Tuhan bekerja itu tidak seperti yang kita mau seenaknya. Kita merasa kita sudah melakukan segala sesuatu dan kita hanya tinggal menunggu instan diselesaikan oleh Tuhan. Tidak seperti itu. Ketika kita menerima kasih Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita hidup sama Tuhan, justru disinilah tantangan buat kita untuk bertahan, berjuang, menghadapi kerasnya hidup. Bahkan teman-teman, di Paulus sendiri bilang, di Filipi 2, kita itu harus mengerjakan keselamatan. Artinya apa? Artinya kalau kamu sudah menerima kasih Tuhan, kamu percaya kepada Tuhan, maka sekarang adalah bagianmu untuk berjuang. Ada bagian dari kita untuk tetap mengerjakan keselamatan dengan penuh ketaatan. Ketika Paulus bilang, kamu senantiasa taat, karena itu kerjakanlah, tetaplah kerjakan keselamatan. Ketika engkau saya jadi orang Kristen, selalu ada tanggung jawab kita yang selalu dituntut setiap hari terus-menerus untuk berjuang dan berjuang. Makanya kalau kita baca teman-teman, tokoh-tokoh di dalam Alkitab pun setelah mereka jadi percaya atau ketika mereka percaya, mereka berjuang untuk hidup kudus, mengenal panggilan Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, bergumul sama Tuhan dengan dosa-dosa mereka juga bahkan. Kalau kita baca Abraham, Musa, bahkan sampai di Perjanjian Baru kepada Paulus, mereka semua adalah orang yang struggle. Mereka adalah contoh-contoh yang hebat, bukan? Tapi hidupnya nggak lepas dari masalah. Mereka bergumul, mereka gagal, mereka jatuh. Mereka punya masalah. Bahkan orang-orang di Alkitab pun tidak lepas dari masalah. Dan itulah sebabnya teman-teman, Alkitab seringkali menggunakan kata bertekun.
atau tahan uji, endure, bertahan. Untuk menunjukkan apa? Ketika engkau dan saya ada di dunia ini, kita masih punya tanggung jawab untuk apa? Untuk endure, untuk bertahan, untuk berjuang di tengah adanya masalah. Sehingga teman-teman, ketika kita dari satu masalah ke masalah yang lain, kita hidup pasti ada masalah. Ada dua hal yang seharusnya kita ingat ketika kita bicara soal masalah tahan uji. Pertama, teman-teman, mari kita belajar untuk melihat bahwa di dalam setiap bagian hidup kita punya perspektif yang berbeda terhadap masalah. Artinya apa? Artinya bahkan di dalam masalah atau pergumulan yang terburuk sekalipun, Allah itu sedang memurnikan dan bahkan membentuk hidup kita. Gambarannya itu mungkin seperti seorang pengrajin tanah liat, itu yang sedang membentuk bejana yang masih belum jadi itu sesuai dengan apa yang dia anggap indah. Dia masih membentuk dan terus membentuknya sampai menjadi bejana yang indah. Atau gambaran lainnya di Alkitab, teman-teman, kita jadi seperti emas yang harus dibakar dengan api, lalu sampai kotoran-kotorannya itu terbuang, hangus juga, sampai emas itu menjadi emas yang murni. Dan di 1 Petrus pun dikatakan seperti itu, maksudnya adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi ketika kita punya masalah, kita sedang bergumul, itu memang berat, memang sakit, itu nggak boleh kita sangkal. Yang namanya masalah pasti mungkin berat buat kita. Tapi mari kita coba tanyakan, di dalam setiap masalah kita punya perspektif yang berbeda. Mari kita coba tanyakan, Tuhan, apa yang sedang Kau kerjakan di hidupku? Apa yang sedang Kau mau kerjakan melalui masalahku yang begini? Melalui pergumulanku dalam keluarga, dalam sekolah, dalam masalah diri, emosi. Tuhan mau apa sih? Teman-teman, sehingga masalah boleh sama, setiap orang punya masalah. Tapi kita punya perspektif dan cara pandang yang berbeda. Kenapa? Kita punya cara pandang melihat Tuhan itu sedang membentuk kita. Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Dan kita harus percaya itu. Sehingga ketika kita tahu Tuhan bekerja dalam hidup kita, yang kedua, mari kita punya porsinya kita berjuang dengan keseluruhan diri kita. Teman-teman, ini part yang seringkali kita tidak lakukan. Kita berserah pada Tuhan, tapi kita tidak berjuang segenap hati. Dan di sini teman-teman, kita harus menurunkan pertahanan kita, membongkar tembok pertahanan kita untuk apa? Membiarkan Tuhan bekerja. Teman-teman, seringkali yang membuat sulit menghadapi cobaan, masalah, itu bukan cuma masalahnya yang berat, tapi seringkali kitanya yang nggak mau menyerah. Kita biasa tunggu sampai kita nggak mampu baru kita cari Tuhan. No. Teman-teman, kehidupan Kristen itu dijalani sepenuhnya dengan anugerah Tuhan. Tetapi jangan lupa, itu juga melibatkan keseluruhan diri. Anugerah Tuhan itu memampukan kita untuk berjuang. Nah, jangan lupa untuk berjuang. Jangan lupa untuk bertahan. Ingat Tuhan sedang membentuk kita, sehingga kita berjuang, bertahan setiap hari semakin dewasa, melihat Tuhan membentuk kita. Sehingga kita jadi orang Kristen yang selalu growing, selalu bertahan. Hari lepas hari kita berjuang, sehingga kita tahu Tuhan sedang membentuk saya. Tuhan sedang memimpin hidup saya. Sehingga teman-teman, ada dua hal ini. Tuhan sedang membentuk saya, tapi saya sedang berjuang terus-menerus di dalam hidup saya. Bertahan, endure, bertahan dengan masalah yang ada, kekudusan, dosa, masalah di sekitar kita berjuang dan bertahan. Sehingga semakin hari, kita menjadi seperti dibentuk terus-menerus, sehingga kita punya kedewasaan rohani. Seperti Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Teman-teman, mari kita ingat dua hal ini. Tuhan sedang membentuk kita, menenun, membentuk hidup kita, memurnikan kita. Tetapi Dia juga ingin kita berjuang, bertahan. Apapun yang terjadi, dengan kekuatan dari Tuhan, bertahan. Lebih baik lagi hidup sama Tuhan. Sehingga ketika kita di dalam hidup kita seperti sedang berlomba, teman-teman, mungkin banyak rintangan. Tetapi ketika kita bilang seperti Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita nggak bilang ini sebagai orang yang cengeng dan manja, yang maunya terima jadi, yang nggak mau bertumbuh. Tetapi kita bisa bilang, aku kuat, aku bisa menanggungnya. Kenapa? Karena
aku bekerja sangat-sangat keras, berjuang, tahan banting, punya daya tahan. Karena ada anugerah Tuhan menyertai aku. Dan aku berusaha berjuang. Kita sadar, kita berjuang karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Mari kita punya perspektif yang berbeda dalam melihat masalah. Karena itu mari kita tanyakan beberapa hal. Yang pertama teman-teman, dalam waktu-waktu belakangan ini, mungkin sebulan, 2 bulan, atau bahkan tahun lalu mungkin, pergumulan apa yang paling banyak menguras energi, waktu, dan tenaga hidup? Coba pikir-pikir. Mungkin ada pergumulan-pergumulan tertentu yang sangat menyita hidup kita, menyita perhatian, tenaga kita. Coba ceritakan itu. Dan yang kedua, mari kita coba tanyakan lewat pergumulan atau lewat masalah itu, kira-kira apa sih yang sedang Tuhan pengen kerjakan di hidup kita? Mungkin saat ini kita sulit untuk melihat that's okay. Tapi mari kita coba pikirkan, kira-kira dari hal-hal ini yang lagi ada masalah, Tuhan mau apa sih lewat hidup kita? Mungkin Tuhan mau kita belajar lebih mengasihi. Mungkin Tuhan mau kita lebih dekat sama Tuhan, yang selama ini kita mungkin main-main. Apa? Dan yang ketiga dan terakhir teman-teman, apa yang kamu mau ubah dari cara hidupmu ketika menghadapi pergumulan di masa yang akan datang? Mungkin itu komitmen kita untuk mau lebih rajin berjuang, lebih getol berjuang dengan anugerah Tuhan, dan mau melihat sebagaimana Tuhan menuntun hidup kita. Apa yang mau kita ubah dari cara hidup kita? Biarlah semakin hari kita semakin endure, kita semakin berjuang, kita semakin growing di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan God bless you.